Hai Sobat Data, selamat datang kembali di petualangan seru kita belajar analisis data. Di video sebelumnya, kita sudah kenalan dengan Python untuk analisis data. Nah, hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang Pandas Library, di mana Pandas merupakan library superpower untuk mengolah data dalam Python. Apakah kalian udah penasaran nih? Gimana cara baca data dari file CSV atau cara cepat melihat ringkasan data? Semuanya akan kita bahas hari ini. So, let's go! Pertama-tama, apa itu Pandas? Pandas itu seperti Excel-nya Python, tapi jauh lebih powerful. Kenapa? Karena Pandas dapat menghandle data besar. Sintaksnya itu simple dan intuitif, memiliki integrasi dengan library Python lainnya, juga tools analisis data yang lengkap, di mana struktur utamanya kita biasanya sebut sebagai data frame. Mirip tabel Excel dengan baris dan kolom. Kita bisa buat data frame dari berbagai sumber. Jadi kita boleh langsung aja ya ke Google Colab-nya. Di sini pertama-tama kita sebelum lanjut membuat data frame-nya, kita perlu import dulu nih library Pandasnya. Import Pandas. Nah, dalam membuat data frame, ada beberapa cara nih. Yang pertama, dari list of dictionary. Di mana dari video sebelumnya kita udah tahu nih bahwa kita bisa membuat list of dictionary untuk dijadikan data frame. Jadi, misalnya di sini namanya Rudy dengan usia setahun dan tinggal di kota Solo. Nah, kita lakukan hal yang sama supaya datanya ada banyak ya. Di sini kita beri nama Susi, lalu Andi. Dengan usia 20 untuk Susi dan 22 untuk Andi. Jogja. Nah, setelah list of dictionary-nya udah selesai, kita bisa langsung aja nih pakai orang. Kita panggil aja df ya. Df das data frame. Kalau kita print, dia akan menghasilkan data frame-nya nih dengan nama Rudy Susi Andi, usia 1822, kota Solo, Jogja. Jogja, Jakarta. Nah, selanjutnya ada data frame menggunakan list of list. Dimana kalau list of list berarti kita perlu buat dulu nih data listnya, data list. Di data list, misalnya kita buat nama-nama buah, harganya serta warnanya. Di semisalnya apel, harganya Rp150, merah. Terus pisang, Rp120, kuning. Lalu jeruk, Rp100, oranye. Nah, karena ini merupakan data list, berbeda dengan dictionary di mana ada key serta value-nya. Jadi, untuk data list ini kita perlu buat dulu kolomnya, di mana untuk kolom pertama itu buah, selanjutnya itu harga, dan kita harus beri tanda ya bahwa itu harganya dalam rupiah, habis itu warna. Nah, setelah listnya udah dibuat, kita bisa langsung menggunakan fungsi pandas data frame-nya nih. Jadi semisalnya df sama dengan pd.dataFrame. Frame, terus data list. Nah, karena dia merupakan list dan tidak ada key-nya, jadi kita harus pastikan nih bahwa kita set columns-nya menggunakan kolom. Jadi, misalnya kalau kita panggil data frame-nya, hasilnya begini.
di mana buah, apel, pisang, jeruk, harga 150, 120, 100, serta warnanya merah, kuning, oranye. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan sekarang dan juga ke depannya itu adalah membaca dari file CSV. Di sini ada file CSV iris, di mana iris itu merupakan data berisi pengukuran pada bunga iris. Jadi kita bisa langsung aja nih download dulu nih. Nah, setelah kita download, kita bisa langsung read aja menggunakan fungsi dari Pandas yaitu .read ya. Jadi df sama dengan .read v. Harusnya kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kiri yaitu di file, di sini ada yang namanya iris.csv. Iris.csv. Jadi kita bisa langsung iris.csv. Nah, terus kita bisa print atau lihat data frame-nya. Sebenarnya selain .csv masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Maksudnya tipe data yang ada. Jadi kalau kita lihat dulu di sini. Di sini ada dari clipboard, dari CSV, dari file Excel, Vetter, habis itu ada pickle, Parquet, dan masih banyak lagi ya. Namun di sini kita fokuskan ke .csv aja. Nah, namun jika teman-teman lihat di sini ya, kita udah berhasil baca nih, tapi kolomnya belum rapi, di mana untuk bagian namanya itu belum ada isinya ya. Jadi kita harus siapkan dulu nih name-nya atau nama-namanya. Jadi berdasarkan data yang ada, kalau data tempat kita ambil itu, untuk kolom name-nya itu, yang pertama pastinya sepal length. Habis itu ada sepal width, petal length, habis itu ada species. Nah, setelah kita menginitialize column name-nya, kita bisa langsung pakai nih, ulang. Jadi df seperti yang sebelumnya pada list of list ya, karena belum ada nama atau key dari data tersebut, jadi kita harus set csv names column names. Nah, setelah di set harusnya udah bagus. Oke, jadi ini data untuk sepal length, sepal width, terus petal length, petal width, dan spesies bunganya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal fungsi sederhana pada Pandas data frame. Yang pertama itu .head. .head ini apa? Kita mau melihat kalau semisalnya kalau kita langsung tulis aja df kan dia printnya banyak banget nih. Sedangkan kalau menggunakan df.head di sini akan melihat 5 data bagian atas. Oke. Nah, selanjutnya ada .tail. Itu merupakan kebalikan dari .head, di mana kalau df.tail jadinya itu 5 data paling belakang. Selanjutnya ada .info. .info itu apa? Ini akan berisi ringkasan tentang jumlah data, tipe data, dan missing values dari sebuah data frame secara jadi langsung kelihatan nih, oh kolom ini tidak ada null value-nya nih karena 150 kan, dan juga data kita 150 entries. Terus kita udah tahu nih tipe datanya, oh tipe datanya float untuk data ini dan objek untuk data ini. Nah, selanjutnya itu sebenarnya ada lagi yaitu .describe, di mana describe itu
akan menampilkan statistik deskriptif dari data frame-nya. Jadi kita langsung lihatin aja. Nah, di sini ada rata-rata. Rata-rata, habis itu ada min max. Habis itu ada standard deviation dan quartile. Ya, mungkin ini akan menjadi membantu kita ya lebih cepat memahami bagaimana struktur data ini. Selanjutnya itu kita akan mengenal fungsi sederhana pada pandas data frame, yaitu mengakses kolom, mengakses baris, serta melakukan filtering pada baris. Jadi yang pertama-tama kita perlu mengakses kolom ya. Nah, di sini cara mengakses kolom itu sangat mudah ya. Jadi kita tinggal tulis df, terus kita buka tutup kurung kotak. Dan di sini langsung aja kita tulis semisalnya kita mau cek, kita mau akses sepal length. Nah, jadi langsung kita mendapatkan data sepal length. Selanjutnya itu mengakses baris. Oh, sebelum itu kita coba dulu deh. Kan ini baru mengakses satu kolom nih. Kita juga bisa mengakses beberapa kolom. Jadi semisalnya sepal length dan juga sepal width. Nah, jadinya kita bisa mengakses sepal length, sepal width. Tentu saja dari fungsi-fungsi yang sebelumnya seperti .info, .describe, kita bisa lakukan hal yang sama kepada akses ini ya, yang kita udah akses kolomnya. Jadi bisa langsung aja .describe atau .info. Lebih mudah. Oke, selanjutnya itu dalam hal mengakses baris. Di sini untuk mengakses suatu baris, kita perlu menggunakan fungsi iloc. Jadi semisalnya f iloc 0. Jadi ini akan mengakses baris pertama dari data frame-nya. Jadi berdasarkan posisi atau indeksnya. Jadi semisalnya kalau kita di def iloc indeks pertama atau indeks ke 0 dan kita lihat dari datanya, itu sesuai ya. Sepal length-nya 51, sepal width-nya 3,5, petal length-nya itu 1,4, petal width-nya 0,2, dan spesiesnya itu iris setosa. Nah, kita juga bisa seperti yang sebelumnya. Kalau ini kita mengakses beberapa kolom, kalau di sini mengakses beberapa baris. Jadi kita bisa langsung df iloc 1 sampai 3. Semisalnya indeks 1 hingga 3 atau hingga 2. Kalau mau 3 berarti harus sampai 4 ya. Nah, jadi sesuai ya dengan data yang di atas. Jadi mengambil indeks atau baris lah. Nah, selanjutnya itu ada melakukan filter. Semisalnya nih, kita mau melakukan filter baris sepal length yang berada di atas 3. Jadi bisa langsung aja df. Nah, di sini setelah melakukan df, karena kita mau filter baris sepal length, jadi kita buat lagi ya df terus sepal length. Nah, di sini sepal length yang berada di atas 3. Jadi langsung aja sepal length di atas 3. Langsung tuh keluar sepal length yang di atas 3. Jadi ada 5,1, 4,9. Dan di dalam datanya itu nggak ada yang di bawah 3. Pasti di atas 3. Selanjutnya kita juga bisa filter baris dengan 2. Melakukan filter baris lebih dari 1. Semisalnya kalau ini 1 kan, satu kondisi kan semisalnya sepal length berada di atas 3. Jadi kita bisa melakukan lebih dari satu kondisi. Semisalnya kita mau melakukan filter baris, langsung saja kita mau melakukan filter baris setiap spesies iris virginica dan memiliki sepal width.
di atas 3. Nah, jadi bisa langsung aja nih df, lalu kita mau akses apa dulu? Misalnya df spesiesnya dulu. Spesies itu sebagai iris virginica. Nah, iris virginica. Lalu kondisi kedua itu di mana sepal width-nya itu di atas 3. Jadi kalau kita langsung lihat hasilnya, nah di sini spesiesnya udah benar nih, iris virginica, dan juga sepal length-nya harus di atas 3. Nah, sekarang kita mau praktik nih, atau uji pemahamannya kita. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu, kita diminta untuk membuat data frame baru dari struktur data lain. Misalnya, data tentang buku atau film favorit. Terus yang kedua, kita diminta menggunakan head, info, dan describe untuk mengevaluasi struktur data frame tersebut. Jadi, nomor 1 dan 2 tersambung nih. Yang ketiga, nampilkan hanya kolom yang menurutmu penting. Dan yang terakhir, menggunakan filter untuk menampilkan baris tertentu sesuai kriteria. Nah, jadi untuk melakukan ini ya kita coba deh buat data frame tentang film. Jadi data film, misalnya judulnya Inception, Avatar, lalu ada Parasite. Selanjutnya itu genre, dimana Inception sci-fi, Avatar itu fantasi, dan Parasite itu thriller. Dan ratingnya 7,8, 7,8, 8,5. Nah, setelah datanya udah selesai, kita bisa langsung buat df dengan data frame, data film. Nah, udah jadi ya data frame-nya. Selanjutnya, karena kita udah buat untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita selanjutnya ke nomor 2 nih. Gunakan head, info, describe. Sebenarnya untuk head ini, karena kita udah hanya ada 3 data, kita nggak perlu menggunakan head ya, karena udah dikit banget datanya. Nah, untuk info, kita bisa cek aja nih, info. Jadi kita bisa tahu nih, oh judul itu objek, genre itu objek, dan rating itu float. Selanjutnya describe. Nah, untuk describe, karena dia hanya bisa bekerja pada data numerik atau seperti float dalam hal ini, jadi dia hanya bekerja pada rating. Jadi kita bisa tahu nih, oh mean ratingnya dari data ini adalah 8,3. Terus yang paling minimum itu 7,8. Dan yang paling max itu 8,8. Jadi sesuai ya. 8,8 dan minimumnya 7,8. Oke. Lalu kita diminta untuk menampilkan hanya kolom yang menurutmu penting. Nah, di sini sesuai dengan kalian ya. Kalau menurutku pribadi, karena hanya ada 3 kolom, jadinya ketiga kolom ini cukup penting ya. Jadi kita nggak perlu melakukan atau menampilkan kolom-kolom yang penting. Karena ketiga kolom ini udah penting banget. Terus kita diminta menggunakan filter untuk menampilkan baris tertentu sesuai kriteria. Jadi semisalnya di sini kita mau ambil aja deh data frame atau data di mana ratingnya itu di atas 8. Jadi F rating itu harus di atas 8.
Nah, jadinya kita dapat Inception, Parasite dengan rating 8,8 dan 8,5. Nah, jadi kita sudah selesai. Namun sebelum itu, kita dari video ini telah mengetahui cara memuat data frame dari berbagai sumber, habis itu membaca data dari file CSV, selanjutnya mengenal beberapa fungsi dasar untuk eksplorasi data seperti head, tail, info, dan describe, dan cara mengakses kolom dan baris. Nah, selanjutnya di video berikutnya kita akan memahami bagaimana membersihkan data, di mana membersihkan data merupakan bagian paling penting dalam analisis data. Jadi, jangan lupa kalian like, subscribe, dan sampai jumpa di petualangan data berikutnya. Thank you.